Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dari PT Inti Bangun Sejahtera, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepadanya di siang hari ini, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1444 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 15 Juni 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan sangat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa dikumpulkan di ruangan ini untuk sama-sama kita melaksanakan satu aktivitas amal perbuatan yang mulia, yang dimana kemuliaan kegiatan ini sangat luar biasa. Di antaranya adalah wa anzala alaihimus sakinah. Tidaklah ketika berkumpul di antara kita, kemudian di dalam perkumpulannya tersebut dibacakan ayat-ayat Allah, firman sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yatadarasuna bainahum, kita saling mengkajinya. Melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzala alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan dalam hati kita. Ya, wa hafathumul malaikah, para malaikat pun menaungi orang-orang yang hadir ke dalam majelis ilmu dengan sayapnya, masya Allah, sebagai bentuk pemuliaan mereka terhadap orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ini majelis atau perkumpulan yang luar biasa, jemaah. Dan di antaranya rahmat Allah pun akan diturunkan, ketenangan dapat, rahmat dapat, masya Allah. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Nanti Allah akan sebut-sebut nama kita tuh di hadapan para makhluknya yang ada di langit, yaitu para malaikat, sebagai bentuk pembanggaan Allah terhadap hamba-hambanya yang hadir di dalam majelis ilmu. Masya Allah. Jadi banyak sekali keutamaannya. Ya, banyak sekali keutamaannya. Nah, dan di antaranya tadi kita akan mendapatkan ketenangan. Di mana kan tenang? Karena dalam majelis ilmu nanti akan kita mendengarkan qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu menggiring kita untuk mengingat Allah. Allah katakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah itu yang akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Makanya orang kalau duduk di majelis ilmu tenang. Banyak utang, tenang. Ya, usaha untuk mencari jodoh, ya Allah, ini udah yang ke-14 kali ta'aruf, Ustaz. Hadir majelis ilmu, tenang, insya Allah tenang. Ya, yang tadi juga Tuhan sebutkan di pertama, yang banyak hutang, hadir majelis ilmu untuk dapat ketenangan, tenang insya Allah. Karena yang dia dengar qala Allah, firman Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tenang. Tapi ingat, kalau ketenangan udah didapat, ya, selesai kajian, utang harus tetap bayar. Ya, jangan nanti kan udah tenang, Ustaz, itu bab lain. Ya, ya, baik. Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab atau pelajaran yang akan kita bahas di kajian kita pada siang hari ini, tafadhal. Jazakallahu khair. Yaitu pembahasan tentang sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik yang Allah utus untuk kita jadikan sebagai suri tauladan. Tidak lain beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena kasih mukaddimah dulu, ada apa sih dengan sirah nabawiyah? Yang pertama, kita perlu referensi. Ya, karena kalau kita salah referensi, kadangkala input yang kita dapatkan itu justru adalah
hal-hal yang menyimpang, sudah mengalami distorsi, memutarbalikan fakta dan sebagainya. Outputnya bukannya kita ya semakin cinta kepada Nabi, tapi justru meragukan kerasulan atau kenabian beliau. Hati-hati, banyak tersebar buku-buku sejarah yang mengarahkan kita ya kepada hal tersebut. Makanya di antara referensi yang sangat anak rekomendasikan, ya paling tidak yang berbahasa Indonesia dulu deh, ada buku sirah. Rata-rata buku sirah tebal-tebal semua, masterpiece di dalam ya bidang sirah. Dianggap ini bapaknya pembahasan sirah, yaitu Al-Imam Ibnu Ishaq. Ya, kemudian dilanjutkan oleh murid beliau. Ya, kitab Ibnu Ishaq, kitab sirahnya diringkas oleh muridnya yang bernama Ibnu Hisham. Ya, kemudian berlanjut ke ulama-ulama setelahnya. Nah, ulama yang di masa sekarang diantaranya Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid. Ya, judul kitabnya Fikih Sirah An-Nabawiyah. Alhamdulillah sudah ada dalam edisi bahasa Indonesia. Edisi terjemahannya kayak begini, merah warnanya. Penerbitnya Darus Sunnah. Ini termasuk yang tipis. Ya Allah, yang tipis saja kayak begini. Nah, ya, ini berapa halaman ada intip dulu ya. Tipisnya aja 622 halaman. Karena ada yang lebih tebal. Kitab yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri. Beliau peraih juara pertama ya di dalam ya lomba penulisan karya ilmiah tentang sirah yang diadakan oleh Rabithah Alamiyah Al-Islamiyah. Dan itu juga udah banyak diterjemahkan dalam berbagai macam edisi bahasa termasuk bahasa Indonesia. Ya, nah, tapi lebih tebal, hampir 1000 halaman. Makanya anak bawain yang agak tipisan dikit. Kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa melihat buku tebal, stres duluan. Tak dibaca itu buku, ya Allah. Ya kadang-kadang begitu ya. Datang ke rumah, main, ngeliat gerak buku, Ustaz, bukunya tebal-tebal banget, dibaca, ya Allah. Karena bilang nggak dibaca, dibakar, abunya dicampur kopi, minum jadi pinter gitu ya. Ya mesti dibaca ya. Walaupun boleh jadi dengan keterbatasan waktu kita nggak bisa membaca semua yang tertulis di buku-buku tersebut. Paling tidak hal-hal yang penting yang untuk kita ambil pelajarannya. Adapun dalam edisi bahasa Arab, kitab yang sering Anda jadikan rujukan di dalam menyampaikan materi kajian tentang sirah, di antaranya Al-Lu'lu' Al-Maknun. Ini terdiri dari 4 jilid. Ini yang Anda bawa ya jilid pertama. Jilid pertama termasuk yang paling tipis. Ya, yang paling tipis 528 halaman. Ini paling tipis, ada 4 jilid. Ya, tapi memang belum ada edisi terjemahannya. Tapi bagi Bapak Ibu yang boleh jadi lulusan pesantren, pernah ya belajar bahasa Arab, ingin mengetahui referensi berbahasa Arab tentang kitab Sirah An-Nabawiyah, Anda rekomendasikan kitab beliau. Wah, cakep banget, Masya Allah, sangat ilmiah. Baik, ada apa dengan Sirah An-Nabawiyah? Kenapa kita perlu belajar Sirah An-Nabawiyah? Ya, ini sebenarnya untuk mukaddimah aja biasa Ana ya setting 2 pertemuan, tapi karena ini pertemuan yang hanya sebulan sekali, insya Allah Ana pakai top speed lah cara nyampe ini. Nah, ya ada beberapa poin yang menjadikan kita nih tergerak, termotivasi untuk belajar sirah. Ya, di antaranya karena kita tahu banget apa manfaat yang bisa kita petik, yang menjadikan seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu karena dia tahu reward yang akan didapatkan, keuntungan atau manfaat yang dia akan dapatkan. Ya, kan itu ya. Kita ajukan aplikasi ke sebuah perusahaan, berharap diterima. Ya, kenapa? Ya karena kita tahu ada sesuatu yang bakal kita dapat. Ya, nah seperti itu. Begitu juga biar kita nih semakin semangat mempelajari sirah, kita mesti paham apa sih manfaat belajar sirah. Yang pertama, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengenal sosok beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khalqiyah dan khuluqiyah. Kenal itu bukan hanya ketika ditanya siapa Nabi kita, ya maka kita bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu anak-anak kita juga yang SD bahkan yang TK, dia bisa jawab tuh. Cuma dikatakan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari banyak sisi, di antaranya dari perjalanan hidupnya. Ya, setelah kita mengetahui bagaimana beratnya perjalanan hidup beliau, beratnya ya
dakwah beliau di dalam menyampaikan ajaran Islam yang kemudian sampai kepada kita semua, sehingga kita bisa mengenal Allah, beribadah dengan cara yang benar, bermuamalah kepada sesama dengan baik. Semua itu atas jasa beliau. Perjalanan hidupnya kita pelajari itu, ya. Kemudian mengenal Rasul juga dari sisi khalqiyah. Khalqiyah itu dari sisi fisik, ya, penting nih. Dengan mengetahui secara fisik akan semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau. Makanya ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Tuh. Ya, bisa di kelanjutannya itu. Tak kenal maka tak cinta. Ya memang begitu. Kita perlu mengenal sosok beliau. Terlebih pengetahuan tentang ciri fisik Nabi sangat dibutuhkan ketika sangat mungkin ada kita manusia, hamba Allah yang diberikan karunia oleh Allah mimpi ketemu Nabi. Mungkin gak? Mungkin. Makanya Nabi pernah mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihat diriku di dalam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat aku, kata Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, karena sesungguhnya syaitan atau bangsa jin yang ingkar, itu para syaitan, mereka bisa melakukan tasyakul. Tasyakul itu penyerupaan diri dalam wujud apapun yang dia pengen, kecuali satu yang tidak bisa dia serupakan. Siapa itu? Diriku, kata Nabi. Ya, Nabi nggak bisa diserupakan oleh bangsa jin. Tapi kalau dalam bentuk apapun bisa. Bahkan di antara binatang yang sering diserupakan, ya, atau bentuk penjelmaan dari bangsa jin, itu diantaranya adalah al-kalbul aswad, anjing hitam. Kemudian yang kedua al-hayyah, ular. Ya, itu di antara binatang-binatang yang kemudian dijadikan sebagai bentuk jelmaan dari bangsa jin. Nah, begitu juga manusia. Jin bisa melakukan penyerupaan diri dalam bentuk manusia. Makanya sampai merusak akidah kita. Ya, ketika di dalam Islam setiap roh orang-orang yang meninggal itu akan dikembalikan kepada Allah. Dalam hadis yang cukup panjang Nabi ceritakan roh orang yang beriman, ya, di masa menunggunya, ya, di antaranya dia berada di sayap-sayap burung merak yang berwarna hijau, yang dia merupakan salah satu hiasan di surga, masya Allah. Adapun roh orang-orang yang nggak beriman, yang matinya su'ul khatimah, ya, mereka disiksa di alam kubur sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi tersebar di masyarakat bahwasanya orang kalau meninggal belum 40 hari rohnya masih gentayangan. Makanya perlu dibikin acara begini begitu, dibacain di rumahnya ini itu. Sering kan? Itu berangkat dari dugaan belaka semua, bukan berdasarkan petunjuk dalil dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, benar sih Ustaz. Anak ngalamin suami belum lama meninggal, baru 25 hari. Ya, semalam anak pengen bangun malam tuh untuk sholat, sampai nggak jadi. Kenapa? Begitu anak keluar kamar, ya, kelihatan sekelebat bayangan yang berjalan mirip tuh, bahkan dehem ini kayak suami saya. Berarti ruhnya ada masuk Ustaz. Ketahuilah yang kayak begitu adalah jin yang melakukan tasyakul, penyerupaan diri, ya, untuk menggoda manusia dalam wujud apapun, ya. Karena jin-jin yang ingkar seperti itu yang disebut dengan syaitan, mereka memang diantara, ya, jobnya, hobinya suka menggoda manusia, nakut-nakutin manusia. Nah, seperti itu. Adapun roh sebenarnya semua nggak ada yang gentayangan, cuma karena memang rujukan kita kan tontonan, ya nggak? Iya. Coba aja tontonan kita, judul-judul filmnya atau sinetronnya itu kan benar-benar mendangkalkan akidah. Ya, beranak dalam kubur, suster ngesot, yang pocong kesurupan, la haula wala quwwata illa billah. Yang begitu ya, nah itu merusak tuh. Ya, dulu ada sinetron Tuyul Bakyul dan sebagainya, itu macam-macam itu. Hal-hal yang bisa merusak akidah. Nah, ya. Nah, kembali lagi, Rasul nggak bisa diserupakan, Pak, oleh para jin. Ya, oleh karena Nabi katakan, barang siapa yang benar-benar melihatku di dalam mimpinya, maka benar dia telah melihat aku. Cuma masalahnya, ya, kita sepakat, karena ini yang mengatakan adalah Nabi. Berarti Nabi kan nggak pernah dusta.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah sesuatu yang keluar dari lisan Nabi melainkan ya itu adalah wahyu dari Allah. Nabi nggak mungkin dusta. Ya. Nah, namun demikian bukan berarti setan itu nggak bisa ngaku untuk menjadi sebagai seorang nabi. Dia nggak bisa melakukan penyerupaan diri sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ngaku-ngaku bisa ya, sangat bisa. Jangankan jin, manusia yang ngaku Nabi banyak. Edisi Indonesia paling banyak. Negara yang paling banyak, ya Nabi palsunya ini negara kita cintai. Oh iya, mau edisi perempuan ada. Ya Eden, ya Allah, dulu masuk penjara, kemudian keluar berharap mudah-mudahan taubat ya setelah menjalani hukuman. Ternyata enggak, baru keluar dari penjara buat konferensi pers. Dikatakan minta izin sama Pak Jokowi jemput Jibril di atas Monas. La haula wala quwwata illa billah. Edisi aki-aki ada tuh. Musaddek, mau ingat. Ya, tetangga kali. Mulai. Orang Mampang tuh, Musaddek. Ya. Masya Allah. Ya, dia buka semacam halaqah perkumpulan di daerah Megamendung, kemudian dia menobatkan dirinya menjadi nabi. Laku, ada pengikutnya. Subhanallah. Ini apa namanya kalau bukan kesesatan di Indonesia memang laris. Yang edisi perempuan lagi ada tuh, yang bikin kerajaan ubur-ubur. Perempuan juga tuh. Kerajaan ubur-ubur. Nanti kerajaan ayam jago edisi berikutnya ya. Ajaran hakikok dan sebagainya itu kebanyakan mereka ngaku sebagai nabi. Bahkan ada jamaah yang tuh, Ustaz di tempat anu juga ada Ustaz. Mohon maaf kalau ada kesamaan tempat ya. Dari mana Pak? Atau di mana Pak? Di tempat anak Ustaz di Garut. Ya Allah. Siapa lagi Pak ini nabi? Nabi Cecep Ustaz. La ilaha illallah. Namanya aja nggak ngejual. Cecep biasanya dalang gitu kan. Ini jadi nabi tapi ada pengikutnya. Subhanallahal-azim. Ya. Nah, agar kita tidak terkena tipu daya syaitan, ya, maka kita perlu mengilmui gimana sih ciri-ciri fisiknya Nabi. Nah, di dalam pembahasan sirah kita akan bahas tuh. Bahkan ada satu kitab khusus yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang berjudul Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan fisik dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau mengumpulkan periwayatan hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Luar biasa. Al-Imam At-Tirmidzi. Kalau nggak salah udah ada juga edisi terjemahannya. Nah, di antara kita mesti tahu tuh, biar kita nggak terkena tipu daya, agar kita nggak terkena tipu daya syaitan yang dia sangat mungkin menggoda kita dalam mimpi kita tuh. Memberikan tipu daya kepada kita saat mimpi, saat kita dalam tidur. Karena mimpi manusia itu 3 kemungkinannya. 2 itu mayoritas, 1 orang-orang terpilih saja. Yang pertama, kalau kita mimpi itu sangat mungkin adalah hadithun nafs, bisikan jiwa yang biasa berawal memikirkan sesuatu sampai ngendap di pikiran, di otaknya, terlalu difikirkan, ya. Kemudian sampai ngendap di hati, ke bawah tidur. Biasanya ujung-ujungnya mimpi ya? Mimpi. Kalau bapak biasanya mimpi apa misalnya? Cita-cita yang tak kunjung sampai. Mau nambah lagi, istri langsung marah gitu ya. Pikiran tuh mendap di hati ke bawah mimpi biasanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, takhwifus syaitan. Saat kita mimpi, ya, kebanyakan manusia itu karena ini intervensi dari syaitan, nakut-nakutin kita, memberikan tipu daya kepada kita lewat mimpi. Itu terjadi biasanya ya kepada orang-orang yang sebelum tidur mereka tuh nggak berdoa kepada Allah. Makanya kita diperintahkan, diajarkan berdoa. Bismikallahumma, gimana doanya? Bismikallahumma ahya wa amut. Anda perlu luruskan ya. Kita kecil dulu dibimbing doanya Bismikallahumma ahya wa bismika amut, gitu ya. Itu riwayat yang nggak ada sanadnya, yang salah, yang keliru. Yang Nabi ajarkan ada 2 riwayat. Bismikanya sekali aja. Bismikallahumma ahya wa amut. Atau yang kedua, Bismikallahumma amutu wa ahya.
Mau didahulukan amutu dulu atau ahya dulu, yang penting bismikanya satu. Itu yang Nabi ajarkan. Pentingnya belajar tuh. Jadi paham mana riwayat yang valid, mana yang tidak. Ya. Nah, kalau orang nggak baca doa, biasanya setan masuk. Disitulah diantaranya intervensi dia, ya, bermain. Setan bermain, ya, menakut-nakuti kita dalam mimpi. Dan juga memberikan tipu daya, diantaranya mengaku dirinya sebagai sosok Nabi. Sangat mampu dia. Yang nggak bisa menyerupakan diri dalam wujud Nabi, tapi kalau ngaku-ngaku bisa. Apalagi kalau kita ini nggak punya pengetahuan tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik, bagaimana sih sebenarnya? Kita nggak pernah belajar itu, sangat mungkin tertipu. Makanya kalau antum ketemu orang, ya dia bilang ke antum, wih, gue semalam mimpi ketemu Nabi. Wih, masya Allah, mudah-mudahan karunia Allah nih. Karena Nabi pernah mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia benar-benar melihat sosok aku. Tapi tolong dong, biar ente nggak ketipu, jangan-jangan setan, deskripsiin dong, gambarkan dong gimana sih sosok yang ente lihat. Kalau dia katakan, bajunya serba putih, ini masih umum nih, siapapun bisa pakai baju putih. Coba yang lebih detail lagi, fisiknya gimana, face-nya, tubuhnya dan sebagainya yang antum lihat dalam mimpi. Dia mulai katakan, masya Allah, kulitnya putih, masya Allah, benar. Kemudian alisnya itu seperti busur panah. Dia mau alisnya tebal, melengkung seperti busur panah. Tapi tidak nyambung, karena ada orang yang alisnya itu nyambung, ya. Belum kan? Ya. Kemudian jenggotnya dakhmah, jenggotnya lebat. Jenggotnya Nabi itu sampai dada. Ya, masya Allah, itu luar biasa. Ya benar. Coba lanjutin lagi. Matanya gimana? Matanya itu masya Allah. Ya, matanya bulat, bagian putihnya sangat putih, bagian hitamnya sangat hitam. Sampai-sampai digambarkan oleh sebagian sahabat, ketika sahabat bercermin, di matanya Nabi itu bisa, saking beningnya. Allahu Akbar. Ya, kemudian apa lagi? Bagaimana hidungnya? Hidungnya yang Anda lihat pesek gitu kan. Kalau ini ya boleh jadi orang Kuningan. Iya. Nah, ya. Bukan, Nabi itu hidungnya mancung. Nah, dari sini kan kita paham, iya, berarti Anda salah tuh. Ya, kalau Nabi itu nggak begitu. Kulit putih benar, bahkan sampai cenderung kemerahan. Bola mata besar, hitamnya sangat hitam, putihnya sangat putih, betul. Bulu mata, ya, atau alisnya tebal, ya. Kemudian wajah yang lebar, tapi lebarnya nggak terlalu bulat, nggak juga oval, hidung yang mancung. Kemudian bibirnya, pipinya itu sangat proporsional. Rambutnya nggak keriting, nggak juga lurus. Ya, dalam satu riwayat dijelaskan beliau agak panjang tuh, sekuping gini ya, atau sebahu, masya Allah. Kemudian jenggot lebat, tubuh kekar, ya, pundak lebar. Bahkan dalam satu riwayat beliau memiliki kekuatan yang luar biasa. Perutnya kokoh. Anas pernah sampaikan kajian tentang sirah nabawiyah juga. Setelah Anda sampaikan materi ini, ada yang WhatsApp, ada yang japri, ada yang waprikana. Ustaz, dia langsung kirim gambar. Ustaz, perutnya Nabi kayak gini gak Ustaz? Dia kirimin artis Hollywood, Will Smith, yang lagi buka baju six pack gitu ya. Anda bilang wallahu a'lam, karena nggak ada riwayat yang menjelaskan apakah six pack atau enggak. Yang jelas sangat kuat beliau. Ya. Kemudian beliau kalau berjalan, ya, seperti orang yang sedang berjalan di tempat yang menurun. Jadi orang yang cara jalan kayak gitu tuh menunjukkan optimisme. Kan dulu boleh jadi aku pernah belajar tentang body language, bahasa tubuh. Ya, orang yang optimismenya lebih dibandingkan orang yang enggak, gimana tuh cara berjalannya, cara duduk dan sebagainya. Itu kan kelihatan. Nabi itu sosoknya masya Allah. Optimismenya tampak di saat kita lihat beliau berjalan. Wah, cepat. Jalannya seperti saat melewati jalan yang menurun. Ya, mirip kita tuh. Kita juga begitu. Cuma biasanya di tanggal-tanggal tertentu. Awal bulan kalau mau gajian gitu, kita mulai semangat gitu ya. Nah, masya Allah. Ini luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Postur tubuhnya enggak terlalu tinggi sebagaimana Umar ibn Khattab. Jarbo, proporsional. Enggak juga terlalu pendek seperti Abdullah ibn Mas'ud. Beliau pertengahan. Karena kalau Umar itu memang posturnya sangat tinggi.
Bahkan sebagian ahli sejarah sampai memprediksikan itu bisa 2 meteran. Karena terbukti Umar kalau naik kuda Arab, bayangin Pak, ini kuda Arab bukan kuda bima ya. Kuda bima kan kecil-kecil. Ya, tapi kalau kuda Arab gede Pak. Bongsor besar. Ya, Umar kalau naik kuda Arab itu kakinya nyengser. Mirip kayak kita naik Mio. Bayang, tinggi banget tuh orang. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi nggak setinggi Umar, tapi Nabi juga nggak sekecil Abdullah bin Mas'ud. Ya Masya Allah. Nah itu Pak. Jadi kita mengetahui ini, ya bagaimana ciri-ciri fisik Nabi, sehingga ya tatkala memang sosok yang kita lihat dalam mimpi seperti yang digambarkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, sebagaimana kita sudah pelajari di dalam pembahasan sirah Nabawiyah, maka insya Allah kita yakin mudah-mudahan itu memang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan belajar sirah juga kita akan mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi khuluqiyah, dari sisi akhlaknya. Bahkan sebagian ulama katakan kalau sekiranya nggak ada mukjizat lain kecuali hanya sebatas apa yang ditampilkan dari akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, maka itu udah cukup. Sosok yang nggak pernah mencela makanan sekalipun, nggak pernah beliau mencela makanan sekalipun. Ini suatu yang sulit Pak. Mungkin kita anggap ini hal remeh. Tapi pernahkah dalam kehidupan kita bisa ngejamin lisan ini nggak pernah tuh ia mencela makanan, komentari makanan? Ada aja kan? Iya kan? Ada aja kita komentari. Dingin begini tuh kan. Mama bikinin papa sayur asam apa kolak sih? Begitu. Ya, ada aja komennya ada. Nabi nggak pernah. Makanya sahabat tahu Nabi kalau nggak menyukai sesuatu, ya beliau diam. Beliau nggak sentuh tuh makanan, nggak dikomentari, tapi nggak dimakan. Dan cara beliau, santunnya beliau, ketika pernah dihidangkan, ya dhab, tahu dhab nggak? Dhab itu terjemahannya kadal gurun. Itu makanan yang sangat disukai oleh sahabat Khalid ibn Al-Walid. Dhab, beda dengan biawak ya. Anda baca terjemahan beberapa buku fikih. Ya, di saat membahas tentang dhab itu diterjemahkan biawak. Ini keliru. Kalau biawak nggak boleh dimakan Pak. Kenapa? Dia kategorinya hayawanun muftarish, hewan yang masuk kategori punya sifat buas. Makanya dia makan daging juga tuh. Dia jenis karnivora juga, memiliki cakar, memiliki taring. Kalau dhab itu kadal yang ada di wilayah gurun, yang mereka tinggal di dalam tanah tuh. Mereka buat lubang, lubangnya itu bercabang-cabang Pak. Ya itu cara dia untuk menyelamatkan diri. Jadi ketika dikejar oleh ular, ular itu kadang bisa nyasar tuh, karena ternyata dia punya banyak jalur. Dhab. Ya, taib. Nah, ada sahabat yang pernah menghidangkan Nabi sajian dhab. Ya. Dan kemudian Nabi nggak makan. Nabi nggak mengomentari dengan kalimat-kalimat yang boleh jadi itu keluar dari lisan kita. Ente gimana sih? Ustadz dikasih kadal misalnya gitu ya. Misalnya gitu ya. Ya Allah. Enggak. Nabi cuma bilang, "Ya Rasulullah, haramun hadza am halal?" Ya Rasul, ini dhab sebenarnya halal atau haram sih? Kenapa? Karena Rasul nggak makan gitu loh. Kok nggak makan ya Rasul? Apa kata Nabi? Halal. Walakin akan tetapi sajian ini nggak ada di daerahku. Jadi aku nggak terbiasa. Begitu cuma. Jadi nggak menyinggung perasaan orang yang menghidangkan. Ya, ini luar biasa santunnya beliau cuma. Ya, luar biasa. Masya Allah. Ya kalau kita kan pasti ada komen ya. Ustaz diajak makan, tak kita makan semua. Oh jangan. Anda pernah nyobain gak enak tuh. Masya Allah komen gitu ya. Nah, Rasul nggak pernah tuh, nggak pernah beliau mengomentari makanan atau mencela makanan. Ya beliau intinya kalau nggak suka udah diam. Masya Allah, luar biasa. Ya itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum sisi-sisi lainnya yang nggak cukup kita bahas di dalam pertemuan pertama ini. Anda bicara secara umum saja. Kemudian yang berikutnya, apa manfaat di saat kita mempelajari sirah nabawiyah? Tidak lain ma'rifatus sahabah atau ma'rifatu ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengenal sosok orang-orang yang begitu setia mendampingi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oh ya tadi Anda dapat info dari Bang Chandra.
kita ada door prize ya, satu ya. Nah, masya Allah, ya umroh bayar sendiri tapi ya. Nah, nanti ada door prize ya, tapi satu orang bang ya, satu orang. Nah, barakallahu fikum. Coba jelaskan siapakah mereka orang-orang yang disebut atau layak disebut sebagai sahabat Nabi. Jadi pengertian sahabat itu apa? Itu tuh. Pertanyaan simpelnya, apa pengertian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Masya Allah. Gajah duduk nih, bukan gajah nongkrong ya. Premium, Masya Allah. Ayo. Apa sih pengertian atau definisi dari sahabat? Ini menyangkut akidah loh. Antum garuk apa mau jawab? Mau ibu-ibu bawa bapak boleh. Sahabat itu, fadhol. Siapa namanya Pak? Pak Asep. Nah. Bukan Cecep bukan ya. Monggo Pak Asep, Kang Asep. Ya. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman. Masya Allah, ini cakep nih. Anak nanti andai pun nggak ada yang tepat banget, yang paling mendekati ya, boleh ya? Nah, ya siapa? Tapi masih kurang nih bang. Anda kasih kesempatan lagi untuk menyempurnakan definisi dari sahabat. Ya, itu udah dapet tuh bang, tapi belum sempurna. Ya, ada yang mau menyempurnakan? Googling. Anda itu nggak bertiga berarti. Ya, baik. Satu, ada. Silakan Pak. Orang-orang yang memang berjuang bersama dan bersama-sama Nabi beriman di awal dunia. Nah gitu, Masya Allah. Mirip ya, berjuang bersama-sama Nabi, Masya Allah ya. Sama nih ya, karena ada dua, berarti kita cari yang benar-benar pas nih. Atau nanti anak kasih pertanyaan. Monggo bang, silakan. Siapa nama bang? Irfan. Monggo. Udah nggak apa-apa. Yang penting dia nggak lihat, nggak apa-apa. Yang penting nggak lihat. Udah dapet belum nih poinnya ya? Bang, monggo bang. Sahabat adalah orang yang setia mendampingi Nabi ketika berdakwah dan ketika menyampaikan menyampaikan dakwah ya. Itu mirip 11, 12, 13 itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, satu lagi. Nah, kalau nggak ada Anda jawab ya, nanti Anda beri pertanyaan yang lain. Sahabat itu adalah orang yang pernah ya bertemu dengan Nabi. Pada itu pertama kali dia, dan dia beriman. Ya, karena Abu Jahal ketemu Nabi ya. Ketemu Nabi. Abu Lahab ketemu, bukan cuma ketemu, beliau kerabatnya, tapi kan nggak beriman. Jadi poin ketemu ini penting nih. Ya, pernah ketemu Nabi walau kana marrah. Walaupun cuma sekali ketemunya, tapi pernah tatap muka. Ya, kemudian dia beriman kepada Nabi, berjuang bersama-sama Nabi, bahkan mati tetap dalam keadaan beriman. Karena ada deretan orang-orang yang awalnya beriman tapi kemudian murtad. Ada. Ya. Makanya kita perlu memahami definisi atau pengertian sahabat Nabi. Ya. Nah, seperti itu. Ada juga orang-orang yang beriman kepada Nabi, sezaman hidupnya dengan Nabi, beriman sampai matinya, tapi nggak pernah ketemu sekalipun dengan Nabi. Maka dia nggak layak atau tidak mendapatkan gelar sahabat. Contohnya siapa? Sosok pemuda yang karena saking mulianya, ya kemuliaannya didapatkan karena bakti sama ibunya, sama orang tuanya. Sampai Nabi mengatakan, ya Umar, wahai Umar ibn al-Khattab, kamu kalau ketemu dengan seorang pemuda yang berasal dari Qaran, minta doa dari dirinya. Karena ketika dia berdoa, niscaya Allah akan kabulkan. Siapa namanya? Uwais al-Qarni. Nah, itu enggak sahabat, walaupun sezaman dengan Nabi. Tapi karena enggak memenuhi kriteria pernah ketemu Nabi, dia enggak dapat gelar suhbah. Sahabat Nabi enggak. Ya, taib. Begitu juga Najasyi, penguasa Ethiopia yang awalnya Nasara, tapi kemudian masuk Islam diam-diam. Ya,
pada saat beliau wafat, maka Rasul katakan, yuk kita salatkan jenazah saudara kita Najasyi. Qad tuwfiya, sungguhnya dia telah wafat. Dan di negerinya semua adalah Nasara, nggak ada yang nyolatkan. Makanya akhirnya Nabi menyolatkan beliau secara ghaib. Makanya ada syariat salat ghaib. Jadi salat ghaib itu kita lakukan diantaranya kepada saudara kita yang muslim saat dia meninggal di suatu tempat yang dimana di tempat tersebut nggak ada yang nyolatkan dirinya. Atau mungkin na'udzubillah ya, ada orang yang kerabatnya ya meninggal karena kapal yang ditumpangi, pesawat yang ditumpangi kecelakaan, jasadnya enggak ditemukan. Nah, boleh disalatkan secara ghaib. Tapi kalau meninggal lagi umrah, udah disolatin di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya nggak perlu lagi disolatin ghaib. Di sana udah disolatin. Kecuali ada pengecualian. Ya, dan ini masih dipakai, masih diterapkan di Madinah, begitu juga di Mekah. Dan itu ana alami ketika salah satu pemimpin di Uni Emirat Arab meninggal, dan saat itu ya Imam Masjidil Haram memimpin kita untuk melaksanakan salat ghaib. Jadi kalau untuk tokoh-tokoh kaum muslimin boleh. Ya, nah barakallahu fikum. Ya. Baik. Ini sahabat bagian dari rangkaian pembahasan sirah. Karena mereka ini adalah orang yang begitu setia mendampingi Nabi, sehingga kehidupan mereka itu penuh dengan keteladanan. Jadi kalau kita ingin selamat di dalam menjalani kehidupan ini, ikutilah jalan hidup para sahabat di dalam menjalankan ajaran agama, maka kita selamat. Karena kita dihadapkan pada pilihan cara beragama. Manusia zaman sekarang beragam. Ada yang mengandalkan otak, maka muncul golongan liberal. Ya, produknya apa? Di antaranya zina halal, kalau suka sama suka. Jilbab itu hanya tradisi wanita-wanita Arab. LGBT boleh, itu karunia Allah. Kalau ente larang berarti ente ya melanggar hak asasi manusia. Itu produk-produk liberal tuh, Pak. Produk-produk liberal, cara beragama yang kayak gitu tuh. Itu marak sekarang tuh. Atau cara beragama itu menuhankan akal. Yang lain lebih menjadikan perasaan sebagai hakim untuk memutuskan. Dia pakai perasaan, nggak pakai firman Allah, nggak pakai ayat Al-Quran, nggak pakai hadis Nabi, nggak. Tapi pakai perasaan asy'ur, maka muncul fenomena. Ya, kita masih nunggu sidang isbat, satu kelompok sudah puasa. Kenapa? Pimpinan saya udah mimpi, tuh, udah dapat petunjuk langsung dari Allah. Kita masih puasa, dia udah lebaran. Kenapa? Pimpinan udah kasih kode, udah dapat dalam mimpinya, perasaan. Ya, cara beragama sahabat nggak begitu. Mereka selalu qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah berfirman, bagaimana Nabi bersabda, itulah yang dijadikan sebagai petunjuk. Tatkala itu berupa perintah ataupun larangan, maka apa respon mereka? Wa qalu sami'na wa ata'na. Dahsyat teman. Makanya mereka generasi yang luar biasa. Allah dan Rasulnya puji mereka. Makanya kalau kita cara beragamanya mengikuti cara beragamanya sahabat, insyaallah selamat. Ya. Sebagai penutup ada ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memuji mereka. Monggo buka surah ke-9. Ya. Ada aplikasi Al-Quran kan, mushaf di HP kita ya. Surah ke-9, surah At-Taubah. Buka di ayat ke-100. Ya. Anda bacakan ayatnya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Artinya generasi terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka? Sahabat. Ya kan, sahabat ada yang muhajirin, ada yang ansar. Yang ketiga yang Allah sebut dalam At-Taubah ayat 100 ini, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak langkah muhajirin dan ansar. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat di dalam beragama. Bagaimana sahabat itu di dalam berkeyakinan atau berakidah, bagaimana sahabat di dalam menjalankan ibadah, bagaimana sahabat di dalam bermuamalah, berakhlak dan sebagainya. Kita ikuti cara beragamanya para sahabat. Berarti kita ini bisa masuk kategori kelompok yang ketiga yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100. Kalau cara beragama kita mau mengikuti cara beragamanya para sahabat.
yang tidak mengedepankan akal semata, tidak menuhankan akal, atau lebih mengedepankan perasaannya. Tapi yang kita kedepankan bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, bagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ya, itulah yang menjadi pegangan kita. Maka kita masuk dalam kategori kelompok yang ketiga, seperti yang Allah sebutkan dalam At-Taubah ayat 100. Kenapa dengan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an? Allah ridha kepada mereka, otomatis feedbacknya mereka pun ridha kepada Allah. Kalau Allah sudah beri keridhaan kepada hambanya, apa yang ia akan dapatkan? Apa yang Allah siapkan? Wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan surga untuk mereka. Ajib, Masya Allah. Ya, itu jemaah. Kita belajar sirah, belajar juga tentang ya sosok-sosok yang begitu setia mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.